Sebelumnya saya mau minta maaf dulu untuk semua orang yang udah mensupport saya dalam bentuk apapun. Mungkin jujur sebenarnya saya juga kurang mengerti kenapa saya bisa kayak gini, padahal udah mungkin emang dari usaha saya belum maksimal. Jadi pertama saya minta maaf untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, sudah lama kita tidak update tentang Heru, sang pengamen yang kuliah. Nah, apa kabar Heru sekarang? Kebetulan di video kita yang tayang, banyak sekali yang bertanya apa kabarnya Heru. Sebenarnya ini saya bercerita sedikit, bukan kita nggak mau mengupdate tentang Heru, tetapi karena sesuatu dan lain hal, kita memang tidak update. Sebenarnya kita sudah beberapa kali juga mencoba membuat video dengan Heru, tetapi karena Herunya kuliah atau ada kesibukan lain, maka batal semua rencana kita. Nah, hari ini Heru siap dan bersedia bertemu di tempat pertemuan kita terakhir kali 5 bulan yang lalu. Nah, 5 bulan yang lalu kita pernah ngobrol di sini, kita membuat video di sini bersama Heru. Nah, sekarang di samping saya sudah ada Heru. Heru, apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Enggak, kuliah. Lagi libur semester 2. Libur semester 2. Ini mau masuk ke semester 3 berarti ya? Iya, nanti masuk semester tanggal 30 Agustus masuk semester 3. Sudah berapa lama libur? Udah lama banget. Sebulan lebih kayaknya. Udah sebulan lebih. Kita kaget juga nih ketemu Heru. Sudah lama, ini sudah 5 bulan kita tidak update tentang Heru. Begitu ketemu, kita lihat perubahan Heru nih seperti agak kurang terurus. Ya mohon maaf, agak kucel. Tidak seperti biasanya yang terakhir kali kita bertemu. Heru, ini kamu sehat, bro, atau bagaimana? Alhamdulillah sehat sih, cuman emang selama liburan ini kan manfaatin waktu buat nyari uang di sini, jadi ya lebih sering kena debu itu, jadinya agak kucel lagi kayak dulu lagi. Ya, jadi memang lebih nggak terurus, tapi ya itulah alasannya selama libur Heru memanfaatkan waktunya buat nyari uang untuk untuk kebutuhan hari-harinya. Nah, Heru, gimana kabar keluarga, bro? Alhamdulillah sih sehat semua. Nah, mama kamu gimana? Mama kemarin sempat sakit, terus nenek juga yang di Jawa sempat sakit sampai dirawat. Terus kemarin juga mama katanya habis ngejagain nenek yang di Jawa itu. Ya alhamdulillah sekarang udah sembuh lagi, udah normal. Mama kamu pernah ke sini? Belum pernah. Belum pernah. Si Dina gimana kabarnya? Kemana sekarang? Adik kamu? Sekarang lost kontak lagi sih. Lost kontak lagi. Ke Sumatera atau bagaimana? Iya, dia terakhir. Udah balik ke Sumatera. Udah balik ke Sumatera. Jadi waktu Lebaran sempat ke sini, kita silaturahmi, main. Tapi seminggu setelah Lebaran dia pulang lagi. Bukan pulang sih, ke Sumatera lagi lebih tepatnya. Tapi entah selang 1 minggu dari dia di sana, terus kontak lagi, belum ada kabar lagi dari Abi. Ini sekarang kamu, Heru nih tinggal di sini lagi atau bagaimana nih? Enggak sih, cuma istirahat aja. Istirahat maksudnya? Kan tadi habis jalan pagi, ngamen pagi, terus ya istirahat bentar lah, selonjoran, ketiduran gitu. Tapi ya kalau malam udah selesai ngamen udah pulang lagi sih. Nggak pulang sih, jadi sama ibu yang ngasih saya tempat tinggal yang di Keramat itu, Ibu Dwi, dari awal pun saya udah ngomong, Bu, assalamualaikum, karena saya lagi libur semester, saya pengen manfaatin waktu saya buat fokus nyari uang, karena itu untuk tabungan saya nanti buat
setelah lulus, entah mungkin ada hal lain yang diperlukan, mungkin kayak khusus atau mendapatkan sertifikat ataupun kayak harus magang dan yang lain-lain lah, karena ya saya kan juga belum tahu nih biaya apa aja yang nanti bakal nunggu kuliah. Dan jujur ada kekhawatiran juga uang yang dikumpulin itu nggak cukup, makanya emang dari saya inisiatif selama liburan ini saya pengen manfaatin biar backup lah istilahnya gitu sih, udah ngomongnya gitu. Jadi logikanya kenapa saya nggak pulang dulu ke sana, sementara ini selama liburan saya sering pulangnya ke tempat teman saya, jadi biar ngehemat bensin lah, hitung-hitung biar nggak terlalu jauh, karena kan kalau misal dari Keramat harus ke sini 3 kali lebih jauh ya, jadi uangnya kebuang buat bensin juga. Jadi itu sih. Maksudnya kenapa ke tempat teman? Karena kan kalau di sini kurang. Memang rumah teman kamu di mana? Di Jombang. Kalau dia kan kontrak, istilahnya lebih baik dari yang di sini. Terus kan kalau yang di sini emang jarang ditempatin, cuma buat istirahat aja, istirahat sebentar gitu. Ya, jadi kalau kamu ke tempat teman, ya sepanjang itu manfaat, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau ketika kamu ke tempat teman, selalu di rumah teman, banyak menimbulkan mudaratnya, itu jangan. Ya, ketika di rumah teman banyak manfaatnya, silakan. Tetapi ketika kamu ke sana banyak mudaratnya, jangan. Banyak hal-hal negatif ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat, jangan diikuti. Ya, karena kita ke rumah orang, nggak selalu orang itu open, nggak selalu orang itu senang dengan keberadaan kita. Ya, nggak selalu. Karena orang teman itu dia juga punya privasi, dia juga pingin sendiri, pingin bersantai-santai sendiri gitu. Meskipun teman terlihat oh ya happy-happy aja dengan keberadaan kita, cuman kita kan nggak tahu hati orang. Ya, jangan terlalu banyak numpang di tempat orang. Kita punya tempat, kenapa kita mesti numpang ke tempat orang? Itu nggak bagus. Ya, itu akan banyak menimbulkan masalah. Ketika kita udah numpang tidur ke tempat orang lain, itu tuh udah nggak bagus. Jangan biasakan menumpang tidur ke rumah orang. Ya. Kemudian dengan ibu yang pemberi rumah, Ibu Dwi gimana? Pak Oji gimana? Pak Pauji, ibu kontrakan ini, ibu ini luar biasa. Ini sebenarnya ini saya apresiasi yang setinggi-tingginya buat Bapak Oji dan Ibu Dwi yang telah ikhlas dengan ridho memberikan tempat untuk Heru secara gratis. Luar biasa keikhlasan ibu dan bapak. Beliau secara ikhlas memberikan tempat gratis untuk Heru, tempat yang bagus, tempat yang nyaman. Nah, oleh karena itu Heru jaga perasaan beliau. Ya, jangan sampai beliau itu tersinggung karena sikap, perilaku, ucapan kita. Ya, karena nggak nemu, jarang-jarang kita menemukan orang sebaik itu memberikan secara cuma-cuma rumah buat kita. Jarang-jarang kita orang menemukan orang-orang seperti itu. Nah, oleh karena itu jaga kepercayaan beliau, jangan sampai dikecewakan. Nah, di sini saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Dwi dan Bapak Oji. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya. Karena kami sangat terbantu oleh Bapak dan Ibu memberikan tempat yang nyaman untuk Heru. Sehat selalu Bapak dan Ibu. Terkait kuliah, kamu kan habis ujian ini. Iya. Gimana kuliah kamu? Hasil ujiannya bagaimana? Alhamdulillah sih hasil ujiannya dia nggak sempurna tapi nggak buruk. Bisa nggak ditunjukin hasil ujiannya seperti apa? Karena kemarin kan sama penonton, mungkin penonton juga penasaran nih, Heru kuliah apa tidak? Kenapa kok nggak ada update-update gitu? Banyak yang bertanya, Ru. Jadi banyak yang bertanya, ini Heru kuliah apa tidak? Kenapa kok nggak ada videonya? Nah, dan sebelum itu saya juga sempat mengatakan akan mengupdate terus
terutama tentang nilai kamu, hasil-hasil ujian. Nah, bisa nggak ditunjukin hasil-hasil ujiannya apa? Di handphone sih. Mana? Soalnya Coba. Ini mata kuliahnya. Hmm? Terus ini jumlah SKS sama ini nilai-nilai ini nilai UTS, nilai UAS. Ini hasil kamu nih nggak, kalau menurut saya nih kurang ini nih. Kurang ini, Ru. Manajemen pelayanan publik, nilai kamu di UAS-nya ini yang saya lihat nih UAS ya, Ru ya. UAS-nya yang saya lihat ini UAS, nilai terakhir kamu manajemen pelayanan publik. Ini UAS-nya 73. Kemudian manajemen pemasaran 85. Ini mending. Pendidikan Pancasila 82, perilaku dan budaya organisasi 84. English Conversation 85, hukum ketenaga kerjaan 65. Ini kenapa nih 65 nih? Kurang ini sih, emang kurang nangkep aja sama pelajaran. Kemudian database dan sistem 50. Saya lihat nilai kamu nggak bagus, Bro. Nggak bagus. Ada yang bagus. Cuman nilai-nilai yang pentingnya kamu nih jauh. Manajemen pelayanan publik ini 73. Ini kamu jurusannya apa? Fakultasnya apa? Ini MSDM. SDM kan? Sumber daya manusia kan? Manajemen pelayanan publik. Ini rendah. Kamu gimana? Belajar nggak, Ro? Belajar sih, cuman emang Kenapa? kayak kalau yang database ini emang pelajarannya bukan dari pelajaran sih, maksudnya kayak banyak yang jadi nilai UAS itu nggak pure nilai UAS. Kalau dosen-dosen sering ngomong nilai UAS itu nggak pure nilai UAS, jadi digabungin dari nilai-nilai tugas, praktek sama segala macem. Nah, kalau database itu terlalu banyak banget, malah yang tugasnya itu dari laptop. Sedangkan saya itu kan nggak punya, jadi mau belajar sama adalah tugas yang maksudnya nggak sama kayak yang lain gitu. Tugasnya cuma seadanya karena dikerjainnya harus lewat HP, jadi 3 kali lebih susah sih. Sebenarnya laptop hanyalah penunjang ya. Dalam kuliah itu laptop hanya penunjang, memang penting, tapi itu hanya penunjang. Ketika kita tidak punya laptop, kita punya niat, pasti kita punya usaha juga, Ro. Jadi kita manfaatkan fasilitas yang ada seperti handphone. Seperti handphone, saya pikir juga masih bisa dimanfaatkan untuk pengganti laptop. Iya. Ya, pengganti laptop. Karena kita juga harus menyadari mengukur kemampuan. Kita mengukur kemampuan. Memang idealnya pakai laptop. Ideal pakai laptop, ya. Tapi kita kan juga mengukur kemampuan. Nah, karena menurut kita tidak mampu untuk mendapatkan laptop itu, ya kita berdayakan itu handphone gitu. Jadi jangan menjadi alasan karena saya nggak punya laptop kamu tidak mengerjakan tugas-tugasnya ataupun tidak serius mengerjakan tugasnya. Itu tuh nggak benar seperti itu gitu ya. Manfaatkan apa yang ada. Banyak kok orang yang tidak ada laptop kuliah, tapi mereka bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang bagus. Karena mereka betul-betul berusaha. Jadi dia merasa nggak mampu, tapi dia punya cara-cara lain untuk bagaimana dia bisa menyelesaikan tugasnya, entah itu bagaimanapun itu, entah ke warnet atau apapun itu, atau dengan handphone sendiri. Karena handphone kan sudah bisa dipakai sebagai pengganti laptop gitu. Jadi jujur aja nih, saya kecewa melihat nilai-nilai kamu karena saya masih ingat apa yang kamu sampaikan di video-video sebelumnya. Kamu berjanji akan memberikan nilai yang terbaik, nilai yang bagus, nilai yang tidak mengecewakan. Tetapi ini ya jujur aja saya kecewa, Ro. Kecewa. Bukan hanya saya yang kecewa, tapi penonton yang orang-orang yang sudah sayang sama kamu, yang sudah berharap juga sama kamu. Berharap dalam arti kata
berharap kamu itu baik, sukses dalam kuliahnya. Tetapi dengan melihat hasil yang ada, nilai yang ada, ini cukup mengecewakan. Meskipun nggak semua, tetapi nggak selayaknya lah nilai seperti itu. Saya paham kamu ngamen, paham sekali. Tetapi kamu kan nggak selalu ngamen, nggak selalu berada di jalan. Setahu saya kamu tuh berada di jalan. Kalau ini sekarang, dulu pernah kamu ngomong ngamen itu malam, karena siang panas. Berarti kan ketika kamu libur, kamu ngamen malam, waktu cukup banyak itu sebenarnya kalau ada untuk belajar ataupun menyelesaikan tugas-tugasnya. Itu banyak, sangat banyak waktu luang. Karena kamu nggak ada tanggungan yang lain selain ngamen. Nah, pertanyaan saya, kenapa nilainya seperti itu? Nah, ke depan saya mau tanya, kamu masih kuliah nggak sebenarnya nih? Masih? Masih pingin kuliah nggak? Masih pengen kuliah. Tetapi kuliahnya yang serius. Saya nggak mau ditunjukin nilai yang seperti itu. Itu nilainya nggak bagus. Saya nggak mau ditunjukin nilai yang seperti itu. Tunjukkanlah, carilah nilai yang terbaik. Karena nilai itu bukan hanya sekedar nilai-nilai, tetapi bagaimana kamu memahami materi-materi yang disajikan. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar nilai, bukan hanya sekedar menilai ya, mengejar nilai, tetapi paham tidak materi-materi yang kamu pelajari itu sebenarnya. Bukan nilainya. Ya itu kan gambaran. Ketika kamu tidak paham dengan materi yang diberikan, otomatis di ujian nilai kamu akan terlihat tidak bagus hasilnya. Nah, itu kan terlihat berarti kamu tidak menguasai bidang-bidang yang kamu pelajari. Gitu. Ini nilai ujian loh, nggak seharusnya. Tapi itu kenapa kok belum diremet? Biasanya nilai yang keluar itu nilai remet. Kurang tahu, dari dosennya juga belum ada info-info lagi. Biasanya kalau misalkan ada info remet langsung dari grup, langsung bareng-bareng gitu sih. Entah, mungkin nggak tahu, belum ada info aja. Sangat disayangkan sebenarnya kalau kamu kuliahnya nggak serius. Itu sangat disayangkan karena saya masih ingat pengharapan kamu ingin sukses, ingin membanggakan orang tua. Nah, saya masih ingat banget kata-kata kamu itu. Tetapi kesininya saya perhatikan kenapa menurun gitu loh. Nah, ini ke depannya gimana, Ro? Gimana? Harus bisa lebih berusaha lagi sih mungkin. Saya harus memperbaiki diri lah. Harus lebih fokus lagi mungkin. Lebih fokus lagi. Karena saya nggak mau melihat kamu banyak main game. Kenapa saya tahu? Jadi dari awal saya feeling saya sudah kuat. Ketika saya menghubungin kamu, saya tahu kamu sedang main game. Saya tahu. Nah, jadi ini hanya sekedar saran ya, Ru. Kamu udah dewasa sebenarnya sudah paham semuanya, sudah paham lah bagaimana kita hidup, bagaimana kita menghargai orang lain gitu ya. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita bersikap terhadap orang, apalagi orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, kita harus bisa menempatkan itu semua ya. Cara kita bicara dengan anak kecil, dengan orang yang sepantaran, dengan yang sebaya, dengan orang yang di atas kita, dengan orang yang tua, itu tuh ada level-level tata krama kita bersikap, tata krama kita berbicara. Nah, itu tuh Heru harus banyak belajar lagi. Saya paham kamu banyak berada di jalan. Ya, saya paham. Kamu tidak banyak mendapatkan pengajaran dari kedua orang tuamu. Tetapi kamu harus menyadari ketika kita tidak banyak mendapatkan pelajaran dari orang tua, kita harus belajar sendiri. Kita belajar mencontoh bagaimana bersikap
kepada orang lain. Bagaimana kita bersikap, bertutur kata kepada orang yang lebih tua dari kita. Itu kamu harus pelajari. Karena kecerdasan itu nggak hanya kecerdasan IQ, tetapi dibarengi dengan kecerdasan emosional. Itu juga penting. Ya, secara emosional kita baik. Kemudian sosial kita, gitu. Jadi kamu harus belajar itu semua. Ya, jangan saya anak jalanan, saya pengamen, jadi saya nggak begitu konsepnya. Siapapun itu, ketika dia salah, ya tetap aja salah. Nggak pengamen, nggak pemulung, nggak orang miskin, nggak. Tetap yang namanya adab, yang namanya sopan santun, yang namanya tata krama, itu harus dilakukan oleh siapa saja. Ya, nah itu yang harus kamu pelajari, harus kamu asah. Kemudian di kehadiran, gimana Ro? Kehadiran kuliah seperti apa? Alhamdulillah kalau kehadiran hadir terus lancar. Hadir terus? Pernah absen nggak? Kalau absen sih pernah, tapi nggak banyak, nggak sampai 3 kali. Nggak sampai Lebih dari 3 kali, paling 1. Maksudnya mungkin 1 pelajaran itu ada 1 lah. Jadi setiap masing-masing pelajaran ada sehari nggak masuk. Tuh. Kenapa itu? Kenapa kamu nggak masuk? Kadang emang ini aja sih, emang kadang lagi gimana ya, lagi jujur emang kadang lagi nggak mood aja, kayak entah nggak tahu sih, pokoknya di hati tuh kayak aduh ntar aja lah, istirahat dulu. Nggak tahu emang sih, sebenarnya waktu istirahat emang banyak, terus emang nggak ada kegiatan banyak juga, tapi emang kadang aja sih, nggak tahu karena apa, tapi emang ada masanya gitu, tiba-tiba ntar lah istirahat dulu aja, sehari doang udah gitu. Itu harus kamu lawan. Rasa malas harus dilawan, jangan diikuti. Karena kehadiran itu mencerminkan, kehadiran itu akan dinilai serius apa tidak. Ada orang bodoh, tapi dia hadir dan belajar, itu dihargai. Dia tidak secara intelijensi, dia nggak bagus-bagus amat gitu. Nilainya buruk. Tetapi dia selalu hadir, dia selalu mengerjakan tugas, dia selalu sopan, itu akan dinilai oleh dosennya. Itu akan dinilai. Tapi orangnya cerdas, tetapi perlakuan attitude kurang bagus, kemudian pernah tidak hadir juga. Nah itu 1 poin juga, poinnya poin minus. Nah oleh karena itu saya peringatkan Heru, mulai sekarang lawan rasa malas. Ketika rasa malas itu datang, dilawan. Ya, selalu hadir di perkuliahan. Tetapi kalau kamu sakit, ya itu udah ya wajar gitu. Tapi ketika kamu tidak sakit, hanya karena malas, hanya karena bosan, itu dilawan. Ya. Nah, jadi mengenai uang kuliah, ya saya harus berterus terang. Kita harus berterus terang. Dulu ada salah seorang pejabat yang menjanjikan Heru akan menguliahkan Heru, ya, menanggung kuliahnya gitu loh. Nah pada saat itu saya merasa terharu, saya senang, saya bahagia bahwa Heru akan betul-betul dikuliahkan. Tetapi akhir-akhir ini saya sudah memberitahukan kepada beliau tentang sudah masuknya waktu pembayaran uang kuliah Heru. Tetapi dari sang pejabat ini belum memberikan tanggapan. WA saya sudah dibaca, cuman belum ada respon. Kemudian sebelumnya saya sudah menyampaikan hal ini kepada orang kepercayaannya. Ya, cuman kalau asisten ataupun orang kepercayaan kan tidak bisa mengambil keputusan. Kemudian saya menghubungi pejabat tersebut, tetapi ya sangat disayangkan hingga saat ini informasi ataupun WhatsApp yang saya kirimkan
belum direspon sama sekali. Nah, oleh karena itu nih sekarang uang kuliah Heru belum ada. Ya, uang kuliah Heru belum ada. Sampai tanggal 20 ini uang kuliah harus dilunaskan. Tuh. Ya. Mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada respon dari beliau. Tetapi kalau memang saya paham beliau ini sangat sibuk, mungkin belum sempat, tetapi mudah-mudahan saya berharap beliau memberikan respon dalam waktu dekat ini dan bisa membantu membayar uang kuliah Heru. Tetapi jika sekiranya setelah sampai tenggat waktu pembayaran uang kuliah Heru tetapi uangnya belum ada, ya kemungkinan kita akan mencari bantuan ke pihak lain. Mudah-mudahan ada yang tersentuh dan dengan ikhlas membantu kelanjutan kuliah Heru. Ya, mengenai uang donasi ini kita peruntukkan untuk biaya Heru, kebutuhan Heru. Nah, selama pengumpulan, mulai dari pengumpulan donasi hingga sekarang, uang ini sudah terpakai. Dan masih ada sisanya dan kita akan pakai untuk kebutuhan Heru. Tetapi jika sekiranya kita sudah berupaya mencari dana dari pihak lain tetapi kita tidak berhasil, ya apa boleh buat, uang donasi ini yang kita peruntukkan untuk biaya Heru ini nanti akan kita pakai untuk membayar uang kuliah Heru. Mungkin ada hal-hal yang ingin Heru sampaikan. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu terutama ke Pak Asril, terus untuk semua orang yang udah mensupport saya dalam bentuk apapun. Mungkin jujur sebenarnya saya juga dari diri saya sendiri kurang mengerti ya kurang mengerti kenapa saya bisa kayak gini, padahal udah mungkin emang dari usaha saya belum maksimal. Jadi saya sampai akhirnya saya ngasih nilai yang bisa dibilang tidak memuaskan lah. Jadi pertama saya minta maaf untuk semuanya, terutama ke Pak Asril. Dan yang kedua, insya Allah saya akan harus lebih bisa berusaha lagi sih. Jadi ini sama-sama kita dengarkan janjinya Heru. Kedepannya akan memberikan nilai yang terbaik. Kita akan melihat keseriusan itu tuh dari nilai. Ya, kita melihat serius apa tidaknya itu dari nilai, akan tercermin dari nilai. Ketika belajar tidak sungguh-sungguh, nilainya akan terlihat tuh. Yang sungguh-sungguh juga akan terlihat. Ya, nanti kita ke depannya kita akan lihat nilai Heru seperti apa. Ya, bagus apa tidak. Ketika di semester depan nilai masih seperti ini, jujur saya sudah lepas tangan. Ya, nah silakan Heru mau lanjutkan sendiri, silakan. Saya akan melepaskan Heru. Saya harus tegas di sini. Saya harus sampaikan. Karena kurang apa lagi? Tempat fasilitas yang ada ini sudah cukup nyaman. Tetapi Heru tidak memanfaatkan itu semua. Nah, ketika ini peringatan pertama, ketika yang kedua masih begini juga, saya akan lepaskan Heru. Silakan Heru mencari sendiri uang kuliahnya. Ya, tanggung jawab saya sampai di situ. Tetapi ini hanya peringatan. Mudah-mudahan dengan peringatan ini Heru jauh lebih bersemangat, jauh lebih giat belajarnya. Ya, berjanji ya, karena itu dengar kata-kata saya di
camkan itu semua. Ya, baik teman-teman, ini sudah cukup panjang obrolan kita. Mudah-mudahan kedepannya Heru lebih semangat lagi. Dengan semangat itu Heru bisa mendapatkan nilai-nilai yang bagus dan lulus dengan predikat yang memuaskan. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.